Bab 22. Cepat angkat kaosmu. Saya ingin melihat perutmu. Sentak kembali Nyonya Dina melihat Tisa yang hanya diam mematung. Mah, sayang. Nyonya Dina menoleh, melihat Yuza yang menghampirinya. Bagaimana kalau kita makan di luar? Ajak Yuza mengalihkan perhatian Nyonya Dina dari Tisa. Sebentar ya sayang. Mama, ayolah. Sudah lama kita tidak makan di luar. Meraih tangan Nyonya Dina, menuntunnya keluar rumah. Tisa menghela nafas lega, hampir saja kehamilannya ketahuan. Syukurlah, dan Yuza cepat datang. Bitati pun menghela nafas lega. Sepertinya Nyonya Dina sudah curiga dengan kehamilanku. Lirih Tisa. Bitati mendekat. Kamu tidak bisa terus menutupinya. Kandunganmu semakin lama akan semakin terlihat, ujarnya lembut. Bagaimana aku menyembunyikannya? Aku masih butuh pekerjaan ini. Batin Tisa risau. Keesokan harinya, Tisa, saya akan pergi. Setelah saya pulang semua pekerjaanmu harus sudah selesai, mengerti? Titah Nyonya Dina siang itu. Mengerti Nyonya, jawab Tisa patuh. Nyonya Dina pun keluar rumah bersama Pak Handoko. Sementara Tisa bergegas mengerjakan semua pekerjaannya sebelum majikannya itu kembali. Permisi, paket. Tisa menghentikan aktivitasnya, bergegas membuka pintu. Dengan Tisa, tanya seorang pria dengan seragam kurir yang dikenakannya. Ini ada paket untuk Anda. Terima kasih. Tisa tersenyum dan kembali masuk ke dalam rumah. Ia pun segera membuka barang yang dipesannya. Apa itu? Yuza yang menghampiri pun segera merampas barang yang dipegang Tisa. Apa ini? Mengeritkan dahinya, melihat kain tebal berwarna krim yang dipegangnya. Itu korset. Yuza masih terlihat bingung. Untuk apa? Untuk mengencangkan perut, jawab Tisa dengan polosnya. Berpikir dengan menggunakan barang itu bisa sedikit mengecilkan perutnya yang semakin terlihat besar. Sebagai pria dijelaskan pun Yuza tetap tidak mengerti. Ia pun mengeluarkan gawai dari saku celana, mencari informasi tentang benda itu. Kamu mau memakai ini? Aku harus memakainya. Benda ini akan menekan bagian perutmu. Kamu tidak takut itu akan mencelakakan janinmu? Tanya Yuza seketika meradang. Aku harus tetap menggunakannya. Aku tidak mau orang-orang curiga dengan perutku yang semakin membesar. Tidak, kamu tidak boleh menggunakannya. Yuza melangkah pergi. Kembalikan, aku harus tetap menggunakannya. Tisa menyusul langkah Yuza, menarik pergelangan tangannya. Katakan padaku apa yang harus aku perbuat jika Nyonya Dina tahu tentang kehamilanku dan dia akan memecatku. Bagaimana aku harus melanjutkan hidupku? Bagaimana? Ujar Tisa menatap Yuza dengan bola mata yang sudah berkaca-kaca. Kenapa diam saja? Apa yang harus aku lakukan? Jika bayi ini lahir pun aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Lanjutnya, bulir air mata itu tak dapat lagi dibendungnya. Mungkin jika bayi itu lahir ia akan kehilangan pekerjaan, dan entah bagaimana ia akan melanjutkan hidupnya. Katakan apa yang harus aku lakukan. Mengguncangkan tubuh Yuza yang hanya diam mematung di hadapannya. Gue akan tanggung jawab. Tisa mendongkakkan wajahnya. Kamu tidak bohong. Gue akan tanggung jawab. Tapi tidak untuk waktu dekat ini. Berhentilah melakukan hal bodoh. Menatap lekat Tisa, menyeka air mata yang membasahi wajah cantiknya. Tisa. Keduanya terlonjak mendengar suara Nyonya Dina dari arah luar. Tisa bergegas memundurkan langkahnya, menjauh dari Yuza. Tisa, teriak kembali Nyonya Dina melangkah masuk ke dalam rumah. Ya Nyonya. Tisa bergegas menghampiri. Cepat buatkan saya minum, saya haus. Baik Nyonya. Sudah pulang mah? Tanya Yuza menghampiri Nyonya Dina yang sudah menyandarkan punggungnya di sofa. Sudah.
Papamu itu menyebalkan sekali, sudah makan langsung pergi. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di kepalanya, selalu tidak ada waktu untuk keluarga, gerutu Nyonya Dina dengan wajah kesalnya. Ini Nyonya. Tisa melekatkan jus apel kesukaan majikannya itu di atas meja. Nyonya Dina segera menengguknya hingga tandas. Tisa, kamu ikut saya ke mall sekarang. Titah Nyonya Dina, membutuhkan Tisa untuk membawa belanjaannya. Ayo pergi, lebih baik saya habiskan uang saja. Nyonya Dina beranjak dari duduknya, masih menggerutu dengan wajah kesalnya. 30 menit kemudian mereka pun sampai di sebuah mall. Nyonya Dina langsung melilih banyak barang yang disukainya. Oh ya, saya harus membeli pakaian bayi untuk bayi Jessie, gumam Nyonya Dina yang langsung mencari pakaian bayi. Nyonya Dina melangkah masuk ke sebuah toko pakaian bayi bersama dengan Tisa yang mengekor di belakangnya. Melihat Nyonya Dina yang sibuk melihat-lihat pakaian di sana, Tisa pun ikut melihat-lihat. Lucu-lucu sekali, gumam Tisa melihat pakaian jumpsuit berwarna pink dengan motif teddy bear. Terlihat sangat menggemaskan. Aku ingin membelinya. Entah apa yang difikirkannya. Sebagai calon ibu, Tisa tak dapat menahan keinginannya untuk membeli pakaian lucu itu. Ia pun segera melihat isi dompetnya. Uangnya cukup. Tisa melirik Nyonya Dina yang masih sibuk memilah-milah. Ia pun segera mengambil 2 pakaian tersebut dan membayarnya ke kasir, lalu memasukkan ke dalam tasnya. Sore itu Nyonya Dina sudah bersiap untuk pergi ke rumah salah satu temannya. Wanita itu tentu selalu ingin terlihat elegan dan mewah di hadapan teman-teman sosialitanya saat tengah berkumpul. Sudah cantik, Nyonya Dina tersenyum melihat pantulan dirinya di cermin. Tinggal pakai kalung ini. Nyonya Dina segera mengambil kotak perhiasannya. Loh, di mana perhiasanku? Mencari sebuah kalung yang seharusnya ada. Kenapa tidak ada? Jangan-jangan dia yang mengambilnya. Nyonya Dina segera bergegas keluar kamar. Tisa, sentaknya menghampiri Tisa yang tengah sibuk di dapur. Ya Nyonya, kamu kan yang mengambil kalung saya. Tanpa basa-basi ia langsung menuduh Tisa, karena memang Tisalah yang selama ini membersihkan kamarnya. Kalung. Tisa mengeritkan dahinya tidak mengerti. Ya, kalung saya hilang. Kamu kan yang mengambilnya. Tidak, saya tidak mengambilnya, bantah Tisa seraya menggelengkan kepalanya. Ada apa ini? Tanya Pak Handoko yang mendengar keributan, disusul Yuza dan Bitati yang juga menghampiri. Ini, bocah ini mengambil kalung aku Pak. Adu Nyonya Dina pada suaminya. Tidak Pak, saya tidak mengambil ya. Tisa membela diri. Kamu ini memangnya kamu punya bukti apa menuduh Tisa seperti ini? Tegur Pak Handoko. Siapa lagi yang mengambilnya Pak? Selama ini hanya Tisa yang membersihkan kamar kita. Tidak, saya benar-benar tidak mengambilnya. Selama ini saya tidak pernah kehilangan barang. Dan sejak ada kamu saya kehilangan barang. Sentak Nyonya Dina masih dengan tuduhannya. Tapi saya benar-benar tidak mencurinya. Bola mata jernih Tisa mulai keruh. Tak tahu lagi bagaimana harus menjelaskan jika ia benar-benar tidak mencuri. Perhiasan ini yang Mama cari, ujar Yuza menunjukkan sebuah kalung yang dipegangnya. Oh ya, ini kalungnya. Di mana kamu menemukannya? Pasti di kamar Tisa kan? Tidak, ini ada di salah satu tas Mama. Apa? Nyonya Dina tertegun. Seketika ia ingat jika ia memang belum meletakkan kalung yang baru dibelinya itu di kotak perhiasan. Kamu dengarkan. Kamu sudah menuduh Tisa. Cepat minta maaf padanya. Titah Pak Handoko menyesalkan sikap arogan istrinya.
Tidak, aku tidak mau minta maaf dengan pembantu, ketus Nyonya Dina yang langsung berlalu pergi dengan wajah angkuhnya. Tisa, maafkan sikap istri saya ya, ujar lembut Pak Handoko. Tisa hanya mengangguk pelan. Sabar ya nak, Bitati mengusap bahu Tisa yang menangis. Tisa masuk ke dalam kamarnya. Terduduk lesu di tepi ranjang, ia membuka laci dan mengambil selembar foto di sana. Bu, semoga ibu cepat sembuh. Aku tidak kuat bekerja di sini. Lirih Tisa semakin menangis terisak. Jam di sudut ruangannya sudah menunjukkan pukul 22 malam. Tisa keluar dari kamarnya menuju ruang keluarga, melihat Pak Handoko yang masih menonton televisi di sana. Tisa, ada apa? Tanya Pak Handoko melihat Tisa yang sudah berdiri tertunduk di hadapannya. Boleh saya meminta izin pulang ke rumah saya malam ini? Pinta Tisa. Di usianya yang masih remaja, Tisa tetaplah seorang anak yang membutuhkan dekapan sang ibu di saat kesedihan merundung. Pulang ke rumah. Tapi ini sudah malam Tisa. Tidak apa-apa, saya janji saya akan kembali besok. Pak Handoko terdiam sejenak. Ya sudah, jika kamu ingin pulang dulu, ujarnya, mengerti jika Tisa masih merasa sedih atas sikap istrinya. Terima kasih. Tisa tersenyum. Ia pun bergegas keluar rumah. Malam memang sudah larut. Tisa hanya dapat menunggu di tepi jalan, berharap ada angkutan umum yang melintas. Sampai suara klakson mobil mengagetkannya. Kak Yuza, melihat Yuza yang keluar dari mobil mewahnya. Ayo pulang. Tanpa bertanya Yuza menarik pergelangan tangan Tisa. Enggak mau. Tisa menepisnya. Ini udah malam, sentak Yuza. Seketika merasa khawatir mendengar Tisa yang keluar malam itu juga. Berhentilah bersikap seolah peduli padaku. Gue peduli. Peduli. Apa kamu mencintaiku? Lalu kapan kamu bisa bertanggung jawab? Seru Tisa. Tersenyum lirih menatap Yuza yang kembali membisu. Kamu tidak akan pernah bisa mencintaiku kan? Berhentilah bersikap seolah peduli padaku. Aku sudah cukup tersiksa dengan keadaan ini, ujar Tisa terbata-bata. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika hidupnya akan serumit ini. Tisa bergegas pergi, menaiki angkutan umum yang melintas. Ibu Desi yang sudah tertidur, membuka matanya mendengar samar ketukan pintu. Dengan susah payah ia meraih kursi rodanya, duduk di sana dan bergegas membuka pintu. Ibu, gumamnya. Terkejut melihat kedatangan Tisa malam itu. Aku kangen ibu. Tisa memeluk wanita yang sangat dicintainya itu, lalu masuk ke dalam rumah. Ibu Desi meraih pulpen dan buku, menuliskan sesuatu di sana. Kenapa kamu pulang malam-malam seperti ini? Tulis Ibu Desi, menatap wajah sembab Tisa. Tidak apa-apa, aku hanya rindu ibu, jawab Tisa berusaha tersenyum. Malam itu sedikit mendapat ketenangan di dekat ibunya. Pagi menjelang Tisa sudah terbangun, membuatkan sarapan untuk ibunya. Ibu sudah bangun, sapa Tisa melihat Ibu Desi yang baru keluar dari kamarnya. Aku sudah buatkan nasi goreng untuk ibu. Ayo kita sarapan. Lanjutnya seraya meletakkan 2 piring nasi goreng yang baru selesai dibuatnya. Gumam Ibu Desi menunjuk kalung cantik di leher Jengjang sang putri. Kalung ini, cantik ya bu, ini majikan aku yang memberikannya, dia sangat baik sekali, ujar Tisa dengan mata berbinar menjelaskan sosok Pak Handoko. Ibu Desi kembali mengambil buku dan pulpen menuliskan apa yang ingin dikatakannya di sana. Siapa majikanmu yang baik itu? Ibu ingin mengenalnya. Siapa namanya?